Maka kita kan tidak bisa kemudian hanya berpikir soal hal yang sifatnya formalitas. Harus going into depth, ke dalam kan. Maka orang menyebut misalnya pertemuan makan malam. Dan terakhir adalah yang kicking itu adalah pertemuan Solo 13 Oktober. Perintah 13 Oktober. Ada yang mengatakan lebih hebat, lebih berbahaya dibandingkan dekret 5 Juli 59. Karena dekret 5 Juli 59 itu dalam hukum ketatanegaraan Indonesia itu adalah ekstra konstitusional. Padahal orang-orang itulah yang kemudian bisa merusak negara. Karena dia berselingkuh dengan negara, menggunakan power negara untuk bisnis. Tapi di depan protect the president. Itu yang paling bahayanya kan begitu. Banyak hal yang mau saya sampaikan karena hampir terakhir soalnya ya. Begini, saya ingin memulai dari tujuan bernegara dulu ya. Karena di situ dikatakan kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya. Maka dari situlah mandat pemerintah sesungguhnya. Pemerintah dalam sistem pemerintahan presidensil yang dianut Undang-Undang Dasar kita adalah presiden sebagai chief eksekutif. Dia dibantu oleh satu orang wakil presiden dan para menteri-menteri. Tetapi sesungguhnya itu adalah kekuasaan yang sifatnya tunggal. Jadi berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer yang pemerintahnya majemuk. Walaupun ada prime minister, tapi prime minister itu bekerja berdasarkan sebuah kumpulan yang jamak sesungguhnya, yaitu mayoritas di parlemen yang memerintah. Nah dari sana kemudian presiden diberikan hak prerogatif sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara. Apa yang kita saksikan kemarin adalah fungsi dia sebagai kepala pemerintahan. Dia menunjuk orang-orang untuk duduk di dalam kementerian atau jabatan-jabatan lain setingkat menteri sesuai dengan kewenangan eksekutif dia. Jumlahnya kalau dulu 34, sekarang enak sekali. Jadi anggota DPR periode 2019-2024 berbaik hati memberikan belangko kosong kepada pemerintahan hari ini. Sehingga Presiden Prabowo bisa menunjuk menteri semaunya yang dia inginkan. Dia mau bikin 100, 100. Dia bikin 200, 200. Kalau pemerintahan sebelumnya melalui Undang-Undang Kementerian Negara sebelumnya dibatasi 34 saja. Dan itu yang mengikat Jokowi, mengikat juga SBY. Tetapi Prabowo kemudian memiliki room yang luar biasa. Bahkan tidak itu saja, dia juga memiliki room untuk mengangkat One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi bapak-bapak di sini, Bang Ade, Margarito Kamis dan lain sebagainya, masih ada roomnya. One Team Press. Bisa 99 dia angkat kalau dia mau. Terserah dia saja. Pokoknya bayangan saya yang senior-senior itu akan di One Team Press kan. Dan jangan lupa masih ada jabatan-jabatan BUMN yang juga luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke panjangnya. Jadi kekuasaan eksekutif Prabowo itu luar biasa. Tetapi hari ini saya kemudian membuat konten judulnya Ada Apa Dengan Prabowo. Jangan-jangan kalian berdua ngomong dulu baru bikin tuh. Bedanya dia baru bikin, saya sudah selesai. Bisa dilihat videonya. Kan lebih bisa dipertanggungjawabkan kan. Nah, tapi saya ada lagunya. Nah,
Ada apa dengan Prabowo? Kenapa? Ada dua hal sesungguhnya yang kemudian menjadi pertanyaan. Dan itu diucapkannya sendiri. Dia menginginkan pemerintahan yang lebih pada zakon kabinet. Biar kita tidak keliru, zakon kabinet ini sebenarnya istilah dalam pemerintahan parlementer. Jadi zakon itu maksudnya tidak lagi mempertimbangkan asal usul. Kan kita tahu bahwa yang namanya pemerintahan dalam sistem parlementer itu hanya bisa dibentuk kalau Anda menguasai mayoritas kursi. Untuk menguasai mayoritas kursi biasanya dikasih permen. Permennya itulah kementerian-kementerian itu. Menteri ini, jatah partai ini. Sehingga partai tersebut berkoalisi, maka terbentuklah kemudian mayoritas parlemen. Tetapi zakon kabinet itu adalah sesuatu yang tidak mempertimbangkan itu. Tetapi atas kesepakatan mereka juga. Udahlah, daripada kita ribut melulu, nggak pernah berhasil membentuk sebuah kabinet yang kuat, ya udah kita serahkan saja pada ahlinya. Keahlian kita ini kan cuma berdebat saja, ya kan? Nah, karena itu kemudian dibentuklah zakon kabinet. Tapi orang mengatakan, ini boro-boro zakon kabinet, ini kelihatan second kabinet second katanya. Kabinet barang bekas, ya kan? Itu satu. Kenapa barang bekas? Iya, kabinet barang bekas, bukan zakon kabinet tapi kabinet second, barang bekas. Kenapa begitu? Karena setidaknya kalau kita bicara dari 48 menteri itu, menteri ya, hanya menteri saja, tidak setingkat menteri, ada 18 menteri yang diangkat di era Jokowi. 18 menteri. Itu banyak sekali persentasenya, 30% lebih. Belum lagi orang-orang yang sebenarnya bahan bakunya juga orang Jokowi juga. Seperti Budi Gunawan misalnya, kan bahan bakunya orang Jokowi juga. Dijadikan Menko Polkam. Dan lain-lain, jabatan-jabatan lain seperti Jaksa Agung, Kapolri misalnya, Badan Komunikasi Presiden, itu kan orang-orang yang diangkat pada era pemerintahan Jokowi. Maka kemudian orang bertanya, kok begitu besarnya pengaruh Jokowi terhadap Prabowo dalam membentuk kabinet ini? Bukankah dalam sistem pemerintahan presidensil yang aktual berkuasa itu adalah Prabowo Subianto? Saya nggak punya nafsu lagi mengkritik Jokowi. Karena dia bukan lagi pemegang kekuasaan eksekutif dalam tata negara kita. Karena itu ngapain saya mengkritik Jokowi lagi? Saya akan kritik Prabowo-nya. Jadi kalau pengaruh Jokowi masih kuat, ya itu yang kita harus kritik Prabowo-nya. Kenapa pengaruh itu begitu kuat? Maka kita kan tidak bisa kemudian hanya berpikir soal hal yang sifatnya formalitas. Harus going into depth, ke dalam kan. Maka orang menyebut misalnya pertemuan makan malam. Dan terakhir adalah yang kicking itu adalah pertemuan Solo 13 Oktober. Maka dibilang apa istilahnya ya waktu itu ya. Perintah 13 Oktober. Ada yang mengatakan lebih hebat, lebih berbahaya dibandingkan dekret 5 Juli 59. Karena dekret 5 Juli 59 itu dalam hukum ketatanegaraan Indonesia itu adalah ekstra konstitusional. Bagaimana mungkin membubarkan konstituante, membentuk MPRS, membentuk DPAS dan lain sebagainya. Dan itu kalau seandainya gagal Bung Karno pada waktu itu bisa masuk penjara dia. Karena dianggap melakukan pengkhianatan terhadap negara karena melanggar konstitusi yang eksis pada waktu itu. Nah orang mengatakan spekulasi, beredar di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Ada spekulasi yang mengatakan, awas ada pesan, tolong amankan pelantikan Wapres. Kan begitu, ada satu pesannya. Pesan lainnya tolong angkat pertahankan 16 menteri. Tapi setelah saya hitung 18 ternyata bukan 16. Tapi barangkali yang di dalam imajinasi dia 16. Tapi ternyata 18 jumlahnya. Kemudian ada juga imajinasi kalau tidak ekonomi akan bisa dihancurkan. Wah ngeri sekali saya bilang kalau yang begini kan. Itu isunya. Tapi saya tidak tahu kebenarannya. Namanya isu kan kita tidak bisa mengklarifikasinya. Emang kita bisa punya kemampuan mengklarifikasi itu. Oh enggak benar itu. Ditanyakan langsung enggak mungkin juga dia bilang benar itu. Tapi apa iya seorang Prabowo yang gini, saya ingat kemarin saya ketemu, presiden yang belum bekerja itu hidup dengan mitos katanya. Nah mitosnya Prabowo itu adalah tegas, mitosnya kan. Kemudian nasionalistik, patriotistik, dan lebih genuine. Itu mitosnya. Kan selalu itu yang dibawa kan, tegas, patriotik, kemudian nasionalistik, dan juga lebih genuine, apa adanya. Apa iya ya, seorang yang tegas, nasionalistik, patriotik, itu bisa diancam seperti itu. Sehingga kemudian berubah. Tidak lagi membentuk zakon kabinet, tapi membentuk second kabinet. Saya tidak ingin masuk lebih jauh karena saya tidak menemukan jawabannya. Oke, itu satu.
Berikutnya adalah Prabowo dalam beberapa kesempatan termasuk dalam pidato di dalam MPR ketika baru dilantik, dia bicara tentang pemberantasan korupsi, pemberantasan korupsi, pemberantasan korupsi. Berkali-kali dia mengatakan ini. Di luar negeri, di Qatar Economic Forum dia bilang, di Partai Amanat Nasional dia bilang, di Nasdem dia bilang, di Gerindra dia bilang, PKB dia bilang. Dan terakhir yang baru saja terjadi di MPR. Dia bilang, saya menganggap Prabowo memiliki obsesi yang sangat besar untuk memberantas korupsi. Dan saya puji itu, senang sekali saya. Karena saya pada dasarnya memuji semua orang yang mau memberantas korupsi. Ini luar biasa. Cuma kemudian ketika kita kembali kepada realitasnya, saya tidak menemukan paling tidak pada beberapa hari ini ada konektivitasnya. Pertama, dia bikin kabinet yang gemuk sekali, yang punya potensi untuk abuse of power. Karena semua kekuatan politik dia ambil di situ. Yang menyakitkan menurut saya, dia rekrut orang-orang yang bermasalah. Udahlah kita frankly speaking, ya kan? Ada ketua umum partai yang digusur karena dianggap memiliki 11 sprindik yang bisa disiapkan. Ada menteri yang diisukan main ini, main itu, main tambang dan lain sebagainya. Ada menteri yang main hutan dulunya, ada menteri yang main minyak goreng, ada wakil menteri yang pernah mengundurkan diri karena terima gratifikasi. Ada menteri juga yang diisukan dan berapa kali dipanggil KPK. Tapi dia pertahankan. Seolah-olah dia hidup di ruang yang hampa. Nggak ada konektivitasnya. Nah kalau ketiga lagi kita lihat dia punya concern untuk memberantas kemiskinan. Dia bentuk yang namanya badan percepatan pengentasan kemiskinan. Itu kan menunjukkan concern dia. Saya lihat concernnya Prabowo memang soal pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pemberantasan korupsi. Nanti saya akan bilang demokrasi nggak ada concernnya. Saya lihat nggak ada bicara mengenai pemberantasan korupsi ini. Saya membayangkan dulu ingat nggak zaman SBY, ada yang namanya unit unit kerja presiden tentang percepatan pemberantasan korupsi, ya kan? Bukan UKP 4. Yang ketua yang ada Denny Indrayana di situ, ya kan? Paling tidak ada concern di sana. Nah, melalui lembaga itulah kemudian mafia-mafia tambang, mafia-mafia macam-macam kemudian dilaporkan. Tapi keberhasilan mafia adalah lembaga itu bubar pada periode kedua. Ya kan kecanggihan mafia kan begitu. Lembaga-lembaga yang bakal powerful itu dalam pemberantasan korupsi dilemahkan, termasuk KPK hari ini. Emang nggak kerja mafia itu, ya kan? Melalui legislasi dan lain sebagainya. Nah, saya lihat kok tidak ada konektivitasnya. Oke, itu saya melihat kok begini ya. Nah, oke. Yang berikutnya adalah soal demokrasi, Bapak-bapak sekalian. Saya khawatir ya, sekhawatir-khawatirnya bahwa nanti demokrasi kita tidak hanya regresif, tapi otoritarianistik. Itu yang saya khawatirkan, Mas Ade ya. Kan kita punya kepentingan yang sama untuk mempertahankan ruang demokrasi ini. Tetapi Pak Prabowo tidak mengadres itu. Saya malah bertanya, kira-kira menteri yang peduli dengan pembangunan demokrasi menteri apa ya? Dari semua 48 menteri tersebut. Harusnya Menteri HAM harusnya. Tadi kan disinggung kan. Sebenarnya tugas HAM itu 3 yang paling utama. To fulfill. Untuk memenuhi human right, hak asasi manusia. Anda bisa bayangkan nggak Natalius Pigai bisa fulfill kita semua? Yang namanya hak asasi manusia itu salah satunya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bisa selama 5 tahun dia penuhi itu. Nggak mungkin kan. Karena itu pasti ada yang namanya KPI-nya. Kemudian to protect, melindungi. Disitulah adanya freedom of speech untuk melindungi. Jadi kalau misalnya kita ditangkap gara-gara kita ngomong begini di ILC, itu Natalius Pigai harus teriak duluan dia. Apa-apaan ini? Tugas saya adalah to fulfill, to protect, ya kan? Dan terakhir to respect, untuk menghormati. Misalnya kalau Mas Ade ngomong, ya sudah saya hormati. Walaupun berbeda pendapat nggak apa-apa. Tapi kita saling menghormati in the name of human right, kan begitu. Tapi saya kira Kakak Pigai udah paham itu. Tetapi kenapa yang dia spill membentuk sekolah hak asasi manusia? Bukan tugas utamanya. Tugas utamanya 3 itu. Ya. Nah, saya tidak melihat ada yang diadres soal demokrasi ini. Bahkan Prabowo dalam pidatonya dia singgung demokrasi, IKN dia tidak singgung, yaitu demokrasi yang adat ketimuran katanya. Demokrasi yang tidak pakai caci maki, sesuai dengan budaya. Saya nggak paham ya. Saya khawatir kalau kita mengkritik directly seperti ini dianggap tidak sesuai dengan adat ketimuran. Jangan-jangan harus pakai pantun mengkritiknya. Makanya saya punya lagu kan. Nah, tadi ada lagu kan. Ini ada lagu juga saya. Mari kita berpantun agar terasa santun. Walau pedas dikritik tapi terasa digelitik. Pakai pantun. Salah satunya misalnya.
Arjuna lesat panah. Gak usah khawatir. Ada yang selamat. Ref, gak usah khawatir. Ada pigai. Jabatan amanah. Pigai. Tapi surga bagi penikmat. Ya kan? Nah, karena itu menurut saya demokrasi ini penting sekali. Terutama untuk orang yang sudah mengambil sikap beroposisi seperti saya. Kan saya sudah ngambil sikap. Final bagi saya. Saya sudah mengatakan saya tidak akan tergoda dengan jabatan apapun selama 5 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi kalau Anda mau ngasih saya menteri, wakil menteri, direktur, komisaris, enggak akan saya terima. Enggak. Artinya saya declare duluan dong. Ya kan? Saya kira kan saya tidak lebih buruk lah dengan yang diangkat-angkat ya kan. Kalau kita mau ya kan apple to apple, right? Ya kan? Tetapi kan saya sudah mengatakan saya tidak mau. Bukan kita tidak mampu masuk ke sana. Sudah pernah ditawari ketika jadi tim sukses awalnya. Tapi kan saya tidak mau persoalannya. Nah karena itu kenapa? Karena saya memiliki kesadaran harus ada orang yang berada di garis demarkasi untuk pegang flag human right ini. Terutama freedom of speech. Kalau tidak ada yang pegang flag begitu, lama-lama negara kita otoriter, kita baru sadar. Bang Karni bilang, oh iya ya ILC jangankan dalam format televisi, dalam format YouTube aja nggak bisa. Jangan-jangan. Saya tidak nakut-nakuti. Kenapa? Karena saya mendengar selentingan seperti itu, nanti akan ada sebuah badan, bukan sebuah badan, apalah ya, ada sebuah teknologi yang akan bisa meredam itu semua. Jadi kalau ada suara-suara kritis dari masyarakat, RH Channel dan lain sebagainya, bisa diredam, algoritmanya ditenggelamkan. Kan bahaya sekali coba bayangkan. Nanti yang tadi Mutia Hafid yang tadi diagung-agungkan sebagai orang yang kompeten, lupa dia kalau dia seorang jurnalis. Yang dia ingat adalah dia pejabat yang diperintahkan untuk menekan algoritma Refli Harun Channel. Menekan algoritma ILC biar tidak ditonton orang. Bahaya demokrasi kita kalau begitu. Nah itu yang kemudian saya harus kasih catatan keras-keras di awal. Belum lagi nanti kelakuan-kelakuan orang yang suka ngadu-ngadu. Ya kan? Ditunggu kapan terplesetnya Refli ini ya kan. Yang kira-kira ada bisa didelikkan, dikriminalkan. Ada pasukan-pasukan begitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi tidak sehat dalam demokrasi kita. Bang Ade, saya tidak ingin jabatan. Pendapatan pun saya tidak pikir dari negara. Masa orang kayak saya dianggap berbahaya, ya kan? Mau dikriminalkan misalnya. Nah, cara berpikir yang demikian. Padahal orang-orang itulah yang kemudian bisa merusak negara. Karena dia berselingkuh dengan negara, menggunakan power negara untuk bisnis. Tapi di depan protect the president. Itu yang paling bahayanya kan begitu. Ujung-ujungnya. Makanya saya senang Prabowo bilang, demokrasi yang tidak munafik. Maksudnya begini, saya paham. Jangan Anda mukul saya, ngeritik saya. Di belakang Anda negosiasi. Anda bisnis, kontrak tambang. Kan begitu. Kalau saya kan clear, bisnis kagak ada. Jadi bisa dicek. Saya mengkritik hanya in the name of mengkritik. Tidak karena pengen jabatan, tidak karena ada bisnis di belakang layar dan lain sebagainya. Karena ini ada kesadaran warga negara yang harus kita jaga. Oke, tuh. Karena banyak sekali catatan saya. Oke. Ada beberapa hal yang saya kemudian harus lihat ya. Sumpah Presiden itu untuk menjalankan undang-undang dan segala peraturan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar. Pada hari pertama setelah disumpah, Prabowo sudah melanggar Undang-Undang 34 2004 tentang TNI. Dengan mengangkat Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet. Jelas kan? Masa saya dimarahi gara-gara ngomong begini? Atau kemudian dikriminalkan? Dia tidak pensiun. Padahal dalam Undang-Undang nomor 34 itu yang hanya dimasuki TNI aktif. 1. Kantor Menko Polkam. 2. Kantor Kementerian Pertahanan. 3. Kantor Lemhanas. 4. Kantor Wantanas. 5. Kantor SAR. 6. Sekmil, Sekretaris Militer Presiden. 7. BNN. Kemudian 8. Mahkamah Agung. Limited. Mungkin ada yang 9 tapi yang jelas limited. Terbatas. Nggak bisa seenaknya masuk-masukkan perwira aktif. Tiba-tiba untuk memperbaiki kesalahannya dibilang ini jabatan di bawah menteri. Di bawah menteri juga nggak boleh. Tapi di bawah menteri kok diumumkan berbarengan dengan menteri. Saya kira ini tim hukumnya gimana? Kan ke-53 kan dia diumumkan. Besoknya dilantik berbarengan dengan wakil menteri. Kesalahan ketiga adalah tidak mengundurkan diri. Kalau sayang sama Mayor Teddy ya jangan dikasih jabatan itu. Kalau kita mau menghargai undang-undang. Kemudian menteri dari parpol. Nah memang masalahnya adalah ini ada ketidakkonsistenan karena realitas politik. Ketika seorang presiden dalam sistem pemerintahan presidensil itu merekrut menteri. Sebenarnya individual basis. Basisnya individual. Di Amerika biasa itu silang itu. Jadi misalnya saya dari Partai Republik tiba-tiba ada 1-2 dari Partai Demokrat saya rekrut boleh aja.
Tapi dia tidak mengatasnamakan sebagai perwakilan partai karena sistemnya presidensil. Nah cuman masalahnya kita kebanyakan partai di parlemennya ada 8. Kalau tidak dikasih kursi diakomodir, mereka nanti akan mempersulit banyak hal. Apalagi kita tahu strong government, strong parlemen, debatnya lama demokrasi. Weak government, strong parlemen, suap menyuap. Ini kan untuk agar sesuatu itu cepat lolos, ya sudah terpaksa bayar terus dan lain sebagainya. Karena itulah kemudian bisa dipahami. Tapi pinternya Prabowo, bagusnya sedikit ya, semua dijadikan Menko, Menteri Koordinator Ketua-Ketua Umum Partai tersebut. Maksudnya biar dia tidak banyak gerak kemana-mana. Karena kalau dia menjadi, katakanlah ada kementeriannya yang sampai cabang ke daerah-daerah, nah itulah potensi abuse of power. Kecuali Ketua Umum Partai Golkar. Kan Ketua Umum Partai Golkar nggak dikasih Menko. Dikasihnya kementerian teknis yang memungkinkan dia keliling Indonesia. Dan Golkar 8 kursi. Gerindra saja cuma 6. Wah luar biasa hebat Bahlil kalau begitu ya. Keberhasilan Bahlil adalah menempatkan lebih banyak menteri dari Golkar ditimbang menteri dari Gerindra sekalipun. Kata dia tukaran sama ketua MPR, tapi whatever it is kan lebih banyak yang jelas kan. Kemudian saya menganggap mereka yang bikin kementerian itu kreatif sekali. Iya kan? Kreatif sekali. Siapa orang belakang layar yang bikin kementerian ini? Saya khawatir ada konflik of interest. Ada hal-hal ya yang menurut saya bisa dipisah. Tapi ada hal-hal yang menurut saya ngapain dipisah. Misalnya, ini mohon maaf ya, mungkin saya salah. Menteri Koperasi dan UMKM. Ngapain dipisah? Oh penting koperasi, iya. Kalau kita mau menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian yang sudah kita tinggalkan teori tentang Hatta. Tapi berapa porsi kementerian koperasi kalau kita bicara anggaran? Kan itu yang jadi masalah dibandingkan kementerian perdagangan misalnya. Dibandingkan kementerian perindustrian. Kan cara berpikirnya kan melihat gitu. UMKM berapa jatahnya? Kemarin saya ketemu Maman udah mengeluh dia. Sedikit anggarannya katanya. Cuma 500, mungkin cuma 500 miliar aja katanya. Kementerian UMKM itu. Padahal UMKM menyumbang 60% perekonomian Indonesia. Karena banyak orang soalnya ya kan dibandingkan itu. Nah tetapi ada menteri yang secara teoritis memang harus dipisah. Tadi Pak Margarito nggak mau menjawab. Memang Bang Karni, Kementerian Hukum itu memang terlalu banyak. Itu eksesif. Sebagai contoh misalnya, kenapa ada Kementerian Pemasyarakatan dan Imigrasi? Berarti Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Imigrasi diambil kementerian itu. Karena orang sudah mengeluh, yang namanya ngurusin penjara, saya pakai bahasa umum aja, penjara itu dari Sabang sampai Merauke itu minta ampun. Dan itu over capacity semua. Gara-garanya narkoba dimasukkan penjara. Pemakai. Iya, pemakai. Kalau penjual iya. Kalau pemakai dimasukkan penjara. Padahal mestinya kan direhabilitasi. The problem is kita nggak punya kemampuan untuk melakukan rehabilitasi terhadap pemakai narkoba. Negara nggak punya duit, nggak punya fasilitas. Fasilitas di Lido cuma berapa orang yang bisa direhabilitasi. Itu pun bayar. Bayangkan. Kenapa saya bilang begitu? Ada masih saudara saya ketika direhabilitasi dimintai uang 10 juta. Siapa yang kuat? Coba bayangkan. Yang mungkin pungli itu ya. Tetapi kan hal-hal seperti ini terjadi. Kenapa kemudian pembengkakan jumlah kementerian itu harusnya tidak terjadi? Karena yang namanya birokrasi modern itu kan dipandu 2 hal. Digitalisasi yang pertama, yang kedua munculnya lembaga-lembaga di luar eksekutif yang kita namakan State Auxiliary Agencies. Dengan 2 itu harusnya kabinet tambah ramping. Amerika Serikat dari tahun ke tahun 15 cuma kementeriannya, bayangkan. Maladewa baru-baru ini potong semua wakil-wakil menteri yang puluhan itu. Ya kan, karena tadi menampung-nampung macam-macam dan lain sebagainya. Nah, ini State Auxiliary Agency itu sudah mengerjakan sebagian tugas eksekutif. KPU, pemilihan sudah dihandle oleh KPU. Hak asasi manusia dihandle oleh Komnas HAM. Kemudian tentang anak juga ada juga Komnas Anak. Apa yang tidak dihandle? Banyak sekali State Auxiliary Agency itu. Cuma masalahnya tidak di-enforce. Penyiaran ada yang namanya Komisi Penyiaran. Tapi kalau lembaganya ada tapi enforcingnya nggak ada dengan anggaran, yang nggak ada gunanya juga. Lama-lama cuma menampung para pejabat. Pejabatnya makmur tetapi lembaganya nggak jalan. Hal lain yang membuat kemudian kementerian ini harusnya tidak banyak adalah desentralisasi, otonomi daerah. Kita dibilang negara besar dengan arrangement seperti negara federal. Jadi negara kita negara kesatuan tapi arrangementnya di negara federal, kan bilang begitu kita. Kita memberikan yang namanya desentralisasi 2 tingkat langsung. Desentralisasi di tingkat provinsi dan desentralisasi di tingkat kabupaten kota. Kita big decentralization in the world sesungguhnya. Adapun belum efektif,
yaitu soal lain. Salah satunya adalah pemilihan kepala daerah di Republik Indonesia itu pemilihan kepala daerah terbesar di dunia. Ada 500 lebih at the same time. Nah tetapi ketika kemudian menteri ini tambah besar, orang aneh. Kita big decentralization, ada pemilihan kepala daerah langsung, tapi kemudian semuanya ingin di-handle dari pusat. Bahkan makan siang pun di-handle oleh wakil presiden, kan it doesn't make sense, nggak masuk akal. Kenapa tidak diserahkan kepada sebuah struktur pemerintahan sampai bawah? Kan jauh lebih gampang. Harusnya kepala desa lebih tahu mana yang lapar, mana yang enggak. Di bawah kepala desa ada RW, ada RT. Tapi struktur itu tidak digunakan. Karena pengaruh politik. Kalau Anda terjun langsung bawa duit, bawa bansos ke daerah, Anda yang akan dianggap pahlawan. Tapi kalau disalurkan melalui struktur pemerintahan, nakal kadang-kadang bupatinya. Capnya disobek sama dia, diganti cap dia. Apalagi menjelang pilkada. Nah persoalan-persoalan itu yang sebenarnya sepele, harusnya kan bisa diadres, bisa dipecahkan, dicarikan jalan keluar. Oke. Sebelum saya disuruh berhenti Bang Karni, saya terus ya kan. Kemudian polling Bang Karni. Saya bikin polling biar objektif ya kan. Jadi polling saya itu diikuti puluhan ribu orang. Walaupun saya tahu itu bias Refli Harun Channel. Bias penonton saya. Tapi begini, saya bikin polling 2 hari yang lalu ya ketika kabinet dibentuk. Apa penilaian Anda terhadap kabinet merah putih Prabowo? Ada 72 ribu yang voting. Lumayan lah kan. A, sangat baik 7%, baik 13%, buruk 27%, sangat buruk 52%. Jadi kalau digabung buruk dan sangat buruk di antara 72 ribu yang voting itu, maka jumlahnya adalah 79%. Itu mengenai kabinet merah putih. Lalu yang kedua, polling yang kedua saya adalah 1 hari yang lalu, melihat menteri dan ratusan pejabat lainnya yang diangkat Prabowo, menurut Anda berapa lama lagi akan terjadi reshuffle? Bayangkan, langsung kita ngomong reshuffle ya. 6 bulan lagi, 81%. 1 tahun lagi, 8%. Di atas 1 tahun, 4%. Tidak terjadi reshuffle, 7%. Yang voting 51 ribu. Jadi dari fakta-fakta ini, paling tidak menurut penonton saya, ya mereka kecewa. Karena itu terakhir. Tetapi kan kita tidak elok juga kalau kemudian tiba-tiba kita tidak memberikan kesempatan kepada para menteri ini untuk menunjukkan kinerja, komitmen, integritasnya. Yandri Susanto agak gagal sedikit, ya kan? Yusril Iza Mahendra gagal sedikit kepleset dia. Soal HAM kan? Kemudian Natalius Pigai terlalu percaya diri minta 20 triliun. Paling tidak itu 3 itu ya yang tercatat. Tetapi yang paling fair adalah coba kasih mereka kesempatan 3,5 bulan atau 100 hari ke depan. Apa yang mereka akan lakukan? Karena itu harus ada skala prioritas di setiap kementerian itu untuk menunjukkan prestasi itu. Karena pemerintahan ini ambisinya luar biasa, pertumbuhan ekonomi 8%. Padahal selama era Jokowi mentok di 5% saja. Oh 8%, nggak tahu saya Pak Fuad, masuk akal nggak 8% itu ya kan? Kemudian ya dikasih. Nah saya kalau mau appeal, kalau memang Pak Prabowo mau memberantas korupsi, paling tidak kembalikan KPK sebelum revisi Undang-Undang 2019. Ya, rekrut kembali Novel Baswedan dan kawan-kawan itu sepanjang masih fit dan proper. Jadikan KPK champion dalam pemberantasan korupsi. Buang politisasi penegakan hukum. Ya. Pelototi menteri-menteri yang punya potensi untuk korupsi. Pecat mereka yang korup dan tidak perform. Itu saja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bukan hanya cerdas, tapi lebih menonjol cerdas.